Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan karena masih dapat menikmati kesehatan, kekuatan, perlindungan dan berkat Tuhan, sehingga kita semua bisa berbakti di rumah Tuhan, memuji dan menyembah. Pagi ini saudara, saya ajak melihat Injil Matius pasal 28. Masih ada di sekitar peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus dari ayat yang ke-16, dan tema firman Tuhan pagi ini adalah, apakah Anda ragu? Aku menyertai engkau. Matius 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Matius 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Saya bacakan bagi kita firman Tuhan demikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Minggu lalu, saudara, kita sudah belajar dari peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita melihat karya Allah yang besar di dalam peristiwa kebangkitan itu. Tetapi saudara, di dalam Injil Matius, peristiwa kebangkitan itu langsung diikuti oleh perintah penugasan yang disampaikan Yesus kepada murid-murid untuk melaksanakan karya pemuridan bagi semua bangsa. Saudara, satu prinsip yang penting yang kemudian kita dapat lihat dan dapat kita terima di sini adalah bahwa peristiwa atau pengalaman kebangkitan di dalam kehidupan setiap orang itu menuntut sebuah tanggung jawab dari setiap orang percaya untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kesaksian, yaitu kabar baik dari Yesus Kristus. Peristiwa kebangkitan, pengalaman kebangkitan di dalam hidup kita itu selalu menuntut pada akhirnya tanggung jawab. Sebab peristiwa kebangkitan Kristus yang adalah cikal bakal dan karya Allah di dalam menghadirkan karya keselamatan adalah sesuatu yang penting untuk dimiliki setiap orang. Karena itu tanggung jawab untuk memberitakan Injil, tanggung jawab untuk menghadirkan karya keselamatan adalah sesuatu yang melekat di dalam diri kita. Saudara, jadi kita melihat bahwa perintah Yesus Kristus adalah sebuah perintah untuk mengabarkan Injil kepada setiap orang atau karya pemuridan bagi setiap orang. Tetapi pagi hari ini, saudara, saya tidak akan masuk lebih dalam kepada persoalan itu dulu. Tetapi saya ajak saudara untuk melihat satu aspek dari rangkaian perintah terakhir
terakhir Yesus yang seringkali disebut amanat agung, yaitu pada aspek personal dari kehidupan murid-murid. Yang nanti dari sana kita akan belajar mengapa sebenarnya kita perlu memberitakan karya Kristus, sekalipun mungkin di dalam diri kita ini masih banyak hal yang mungkin kita lihat sebagai bentuk ketidakberesan. Nah, kita akan lihat secara khusus di dalam ayat yang ke-17 dari Injil Matius pasal 28 ini. Saudara, di dalam peristiwa ini, di mana Yesus mengutus murid-murid untuk melaksanakan karya pemuridan itu, Alkitab menunjukkan kepada kita tentang kondisi kehidupan murid-murid, keberadaan hidup murid-murid. Di dalam ayat yang ke-17 dari pasal yang ke-28 ini, saudara akan menemukan sebuah keberadaan atau kondisi kehidupan murid-murid. Di dalam ayat 17 itu dikatakan ketika melihat Yesus, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Sudah lihat apa yang ada di dalam diri murid-murid? Ketika Yesus menampakkan diri, ketika Yesus hadir di sana, ketika Yesus yang telah mati dan bangkit itu hadir di dalam hidup murid-murid, beberapa orang menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Dan kita akan belajar dari persoalan keraguan-raguan ini. Kita akan belajar tentang bagaimana mengatasi persoalan keraguan-raguan ini. Saudara, hal pertama yang perlu kita perhatikan dan yang mungkin perlu kita sadari adalah bahwa keraguan-raguan di dalam kehidupan orang percaya sebenarnya adalah sebuah persoalan yang sangat manusiawi. Adalah sebuah persoalan yang sangat mungkin terjadi di dalam diri orang percaya. Yang namanya keraguan, yang namanya persoalan, itu sangat mungkin terjadi di dalam diri sendiri. Saya yakin tidak ada dari kita ini yang tidak pernah mengalami keraguan-raguan di dalam kehidupan kekristenan. Nah, hal yang paling sangat spesifik dan terlihat di sini adalah bahwa murid-murid yang mendapatkan pengajaran langsung dari Tuhan Yesus sendiri, yang mendapatkan pelajaran dari Allah, dari Kristus, dari Sang Mesias itu sendiri, juga mengalami sebuah kondisi keraguan-raguan. Jadi saudara bisa membayangkan, orang yang belajar dari Yesus sendiri aja bisa ragu. Apalagi kita yang belajar dari pendeta desok misalnya, wates, omnek. Yang belajar dari Yesus sendiri, yang melihat pengajaran dari Yesus sendiri, masih ragu terhadap keberadaan Yesus. Apalagi kita yang mungkin sekian jauh jaraknya dari Yesus. Mungkin saudara akan berkata, oh pemenang saya, murid Tuhan Yesus saja ragu. Dan kadang-kadang itu suka jadi pembelaan dalam diri kita kan. Kalau kita ragu, ya enggak apa-apa loh, Tuhan Yesus murid-muridnya aja ragu, apalagi saya. Murid-murid saja ragu ketika Yesus hadir. Ini Yesus atau bukan? Tapi saudara, yang kita dapat lihat dan pelajari, sekalipun murid-murid mengalami keraguan terhadap eksistensi Yesus ketika dia hadir memunculkan dirinya di depan mereka, Alkitab ingin menegaskan dan Alkitab ingin memberitahu kita bahwa keraguan itu tidak boleh menjadi penghalang bagi kita, bagi murid-murid, bagi orang percaya
untuk melakukan tugas-tugas yang sudah diperintahkan oleh Tuhan. Seperti halnya nanti kita lihat pada akhirnya murid-murid memutus untuk tetap melaksanakan misi pemuritan. Sebagaimana Yesus katakan, jadikan semua bangsa murid. Walaupun, meskipun mereka sempat meragukan kebangkitan Yesus Kristus. Ada di antara saudara yang ragu terhadap karya Tuhan di dalam hidup saudara hari ini, sehingga kemudian saudara merasa bahwa kalau begitu saya masih layakkah untuk memberitakan karya Allah di dalam diri kita? Bukankah kita diajar kalau untuk melayani Tuhan itu kita tidak boleh ragu? Nah, banyak orang kemudian karena persoalan personal, entah persoalan kekhawatiran, entah persoalan keraguan, mereka berkata, saya belum layak untuk melayani Tuhan. Kenapa? Terlalu banyak hal-hal buruk di dalam diri saya. Saya belum bisa sungguh-sungguh 100% percaya kepada Tuhan. Karena setiap kali saya menghadapi masalah, saya masih suka bimbang. Setiap kali saya menghadapi tantangan, saya masih suka ragu. Setiap kali saya masih mau untuk melakukan pelayanan, saya masih dikuasai oleh berbagai hal yang menghalangi saya untuk bisa percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah, saudara, pagi ini kita akan belajar dari kehidupan Yesus dan murid-murid terkait dengan persoalan keraguan, terkait dengan persoalan kekhawatiran, dan hal yang seringkali menghalangi kita untuk melaksanakan karya ini. Karena seringkali kita merasa tertuduh, apa saya sudah layak melayani Tuhan? Kalau saya masih sering ragu, saya masih sering cemas, saya masih sering dikuasai oleh kekhawatiran dan lain sebagainya. Saudara, di dalam ayat ini kita lihat, sekalipun murid-murid itu masih ada yang ragu, Yesus tetap melaksanakan dan menuntut murid-murid untuk menjalankan karya pemuridan itu. Nah, kita akan belajar 4 hal pagi hari ini. Mengapa Yesus tetap memberi perintah sekalipun murid-murid memiliki keraguan? Mengapa Yesus tetap memerintahkan murid-murid sekalipun mereka secara personal mungkin dianggap belum siap? Mungkin secara personal mereka dianggap belum waktunya. Mungkin secara personal murid-murid merasa aku belum layak. Kita akan belajar 4 hal yang juga nanti menolong kita untuk bisa tetap bersaksi melaksanakan karya pemuridan Tuhan. Sekalipun kita sadar bahwa kita manusia-manusia yang memang belum sempurna untuk memiliki panggilan seperti itu. Tapi kalau kita bertanya, apakah ada manusia yang memang sudah sempurna untuk melaksanakan panggilan Tuhan? Saya pikir nggak ada manusia yang sudah sangat sempurna. Karena itu kita akan belajar 4 hal. Mengapa Yesus tetap memanggil murid-murid, memerintahkan murid-murid untuk melaksanakan karya pemuridan sekalipun dia tahu murid-murid masih ada di dalam keraguan. Ada 4 alasan yang kita bisa lihat pagi ini mengapa Yesus tetap meminta murid-murid melakukan hal tersebut. Yang pertama, Yesus tahu bahwa para murid sekalipun di tengah keraguan-raguan akan mampu melaksanakan tugas pemuridan jika mereka hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Di dalam Injil Lukas kita belajar, saudara, bahwa sebelum Yesus naik ke surga, Yesus menjanjikan kepada murid-murid bahwa Roh Kudus akan datang. Roh Kudus akan diberikan kepada murid-murid untuk menguatkan mereka, sehingga kemudian murid-murid dapat memberitakan Injil sampai ke ujung bumi. Yesus berkata kepada murid-murid, jangan tinggalkan Yerusalem sampai engkau dipenuhi dengan kuasa dari tempat maha tinggi. Yesus katakan, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum kamu terima kuasa itu.
Karena kuasa itu atau kuasa roh itulah yang akan memampukan kamu bersaksi. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ujung. Jadi saudara, kalau kita dipanggil oleh Tuhan untuk melaksanakan karya pemuridan, maka hal pertama yang kita harus mengerti bahwa kekuatan untuk melaksanakan itu bukan datang dari diri kita sendiri. Karena di dalam diri kita ini banyak keterbatasan. Dalam diri kita ini banyak kekurangan. Kita masih sering ragu, kita masih sering cemas, kita masih sering khawatir dengan segala persoalan yang ada di sekitar kita, dan kemudian kita mulai menutup diri. Bisakah saya melayani Tuhan? Atau mungkin saudara bertanya, layakkah saya melayani Tuhan? Atau mungkin ada orang berkata, kamu masih sering ragu, kamu masih sering cemas, mampukah kamu melayani Tuhan? Kemampuan untuk melayani Tuhan tidak datang dari diri kita sendiri. Kemampuan untuk memberitakan Injil, kemampuan untuk bersaksi, kemampuan untuk melaksanakan karya pemuridan tidak datang dari diri kita sendiri. Dan itulah sebabnya Yesus berkata kepada murid, jangan tinggalkan Yerusalem sebelum kau diberi kuasa dari tempat yang mati. Demikian kita bisa para rasul, pasal 1 ayat 8. Kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, sampai ujung kalau Roh Kudus turun ke atas. Jadi alasan pertama sudah kita melihat, mengapa Yesus tetap meminta murid-murid melaksanakan karya pemuridan, sekalipun dia tahu murid-murid mengalami keraguan-raguan. Karena Yesus tahu di dalam dirinya ada kuasa. Makanya sebelumnya Yesus berkata, di dalam hidupku ini telah diserahkan segala kuasa di surga maupun di bumi. Dan di dalam Yesus Kristus, di dalam karyanya, dia menyertai murid-muridnya sampai kepada kesudahan zaman. Apa bentuk karya penyertaan Yesus? Roh Kudus yang ada di dalam diri murid. Jadi mengapa Yesus tetap meminta murid-murid untuk bersaksi, untuk melaksanakan panggilan pemuridan? Karena Yesus tahu murid-murid akan mampu jika mereka hidup di dalam Roh Kudus. Demikian juga saudara dan saya. Kalau saudara dipanggil Tuhan untuk melaksanakan karya pemuridan itu, jangan kemudian berkata, Tuhan saya belum bisa. Kenapa? Saya masih sering khawatir, saya sering ragu, saya sering cemas, saya masih belum bisa menjadi pribadi yang sempurna. Kau memang tidak bisa. Kemampuan kemanusiaan kita juga memang terbatas. Tapi kalau Roh Kudus yang ada di dalam hidup, kau akan dimampukan oleh Tuhan untuk melaksanakan karya pemuridan itu. Yang kedua, saudara, mengapa Yesus tetap meminta murid-murid untuk tetap melaksanakan karya itu? Sekalipun Yesus tahu murid-murid masih ada di dalam keraguan. Yang kedua, kita dapat pelajari bahwa melalui tugas pemuridan yang Yesus ingin murid-murid kerjakan adalah sebuah kesempatan bagi para murid untuk memiliki pertumbuhan di dalam iman. Dan melalui karya yang mereka kerjakan, mereka akan semakin memahami siapa Yesus yang sebenarnya itu. Saudara, banyak orang berpikir bahwa kalau kemudian seseorang dipanggil untuk melaksanakan karya pemuridan, sebagaimana catatan Injil Matius ini, mereka melakukannya untuk orang lain, agar orang lain menjadi murid Tuhan dan sebagainya. Di satu sisi ya, kita bisa membenarkan. Tapi di satu sisi, ketika kita berkata iya kepada panggilan Allah, sekalipun kita sadar kita ini belum sempurna, sekalipun kita sadar kita ini masih ada dalam keraguan, tetapi melalui tugas itu,
Sebenarnya kita ini sedang diajar oleh Tuhan. Kita sedang dibimbing oleh Tuhan. Kita sedang ditumbuhkan oleh Tuhan untuk dapat memahami, mengenal Kristus sebagaimana Ia sebenarnya. Di dalam hal ini, murid-murid justru diajar untuk bergantung sepenuhnya pada kekuatan dan kasih karunia Tuhan melalui pengalaman-pengalaman hidup mereka ketika mereka melaksanakan karya pemuridan itu. Sebab di sanalah mereka nanti akan dibangun, di sanalah mereka akan diajar, di sanalah mereka akan semakin diperkuat di dalam kualitas hidup iman mereka ketika mereka melaksanakan panggilan ini. Jadi saudara, poin penting yang dapat kita lihat di sini, untuk melayani Tuhan, gak usah kemudian kita beralasan nunggu saya sempurna dulu jadi orang hebat. Saya sempurna dulu jadi anak Tuhan baru saya bisa melayani. Enggak. Di dalam ayat ini kita lihat, sekalipun Yesus tahu murid masih memiliki keraguan, Dia panggil, pergilah, jadikan semua bangsa. Siapa yang dipanggil? Mereka yang masih ragu, mereka yang masih cemas, mereka yang mungkin masih terbatas, mereka yang belum mengenal Yesus dengan sesungguhnya. Tetapi Yesus tahu bahwa untuk mengenal Yesus, untuk memahami Yesus, murid-murid perlu terjun di dalam karya pelayanan yang sesungguhnya. Mereka perlu belajar secara mandiri dari pengalaman apa artinya Yesus bagi mereka, apa artinya Yesus bagi hidup mereka, bagaimana mereka mengenal Yesus di dalam hidup mereka, bagaimana iman mereka bertumbuh di dalam karya Tuhan. Dan kadang-kadang Tuhan izinkan kita itu belajar di dalam pengalaman hidup kita ketika kita melayani Dia. Di dalam seluruh kondisi jatuh bangun, tantangan kehidupan, sebenarnya disitulah Tuhan kadang-kadang mengajar kita untuk dapat mengenal Dia, untuk dapat memahami Dia, untuk mengerti siapa Allah itu sebenarnya di dalam hidup kita. Justru melalui pengalaman itu kita semakin paham mengenal siapa Yesus. Di dalam pelayanan ketika kita bertemu dengan orang lain, mereka juga dapat melihat kehadiran Yesus dalam diri kita. Tapi sekaligus kita juga bisa belajar bagaimana memahami karya Tuhan di dalam hidup kita. Proses panggilan yang kita kerjakan adalah sebuah proses yang Tuhan izinkan untuk hadir di dalam diri kita, untuk membawa kita mengerti dan memahami siapa Tuhan. Karena apa? Karena kita juga masih perlu bertumbuh, kita juga masih perlu semakin kuat beriman, kita juga masih perlu untuk semakin mengerti siapa Yesus sebenarnya. Pelayanan adalah karya yang Tuhan minta untuk kita kerjakan bagi orang lain, tapi sekaligus menjadi karya Tuhan untuk mendidik, untuk melatih, untuk membawa kita mengenal Dia. Tidak harus nunggu saya oke dulu baru melayani Tuhan. Tidak harus nunggu saya sempurna dulu untuk melayani Tuhan. Tuhan tidak menuntut saudara menjadi orang yang sempurna, karena tidak ada manusia yang betul-betul sempurna. Nanti kita baru akan disempurnakan oleh Tuhan. Tetapi selama masih hidup di dunia ini, kita masih bergumul dengan persoalan iya dan tidak. Kita masih bergumul dengan persoalan benar atau tidak. Kita masih bergumul dengan diri kita sendiri. Kita masih bergumul dengan persoalan siapa Tuhan bagi diri kita.
Dan hari ini kita belajar dengan sungguh. Melalui karya ini, kita tidak hanya dipanggil untuk melayani orang, tapi kita juga diajak untuk belajar mengenal siapa Dia. Itu hal yang kedua, saudara. Hal yang ketiga, mengapa Yesus tetap memerintahkan murid-murid sekalipun mereka ada di tengah keraguan-raguan? Karena dengan memberikan perintah kepada murid untuk mengabarkan Injil itu, Yesus ingin menyatakan pentingnya misi yang Ia bawa ke dalam dunia. Dengan memanggil mereka yang juga masih ragu, Yesus ingin menekankan urgensi karya keselamatan itu, atau pentingnya karya keselamatan itu, pentingnya karya pengampunan dosa, pentingnya karya keselamatan yang harus diteruskan oleh murid-murid kepada dunia. Ini berita urgen, ini berita penting yang harus segera dibawa. Kalau seseorang, saudara, kita lihat begitu cepat menuntut kita untuk melakukan sesuatu, kita tahu ini persoalan urgen, ini persoalan penting, ini persoalan yang harus segera dilakukan. Dan sebelum Yesus naik ke surga, Yesus kata, pergilah, jadikan semua bangsa murid. Tapi saya masih ragu, Tuhan. Pergilah, jadikan semua bangsa murid. Tugas yang Yesus berikan kepada murid-murid menunjukkan bahwa ini berita penting. Ini sesuatu yang penting untuk dibawa kepada dunia. Keselamatan jangan hanya dimonopoli menjadi bagian dalam kehidupan kita. Keselamatan harus dihadirkan bagi dunia. Dunia ini butuh karya keselamatan Allah. Dunia ini butuh untuk dipulihkan. Maka setiap orang yang telah mengalami pengalaman kebangkitan harus juga di dalam dirinya ada tanggung jawab itu untuk bersaksi, untuk menyatakan pengalaman kebangkitan itu di dalam hidup, di dalam tempat, di dalam dunia di mana ia berada. Hanya orang-orang yang mengalami kuasa kebangkitan itulah yang dituntut oleh Tuhan untuk menjadikan semua bangsa ini murid Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan ingin setiap orang diselamatkan. Tuhan ingin setiap orang menerima kasih karunia. Makanya saudara dipanggil, saudara diajak bersama-sama untuk meneruskan karya. Ketika kita sudah melaksanakan, kita tidak punya tanggung jawab moral kepada dunia ini. Karena Tuhan ingin agar setiap orang mengerti karya keselamatan, agar setiap orang merasakan karya keselamatan yang Allah bawa melalui karya Yesus Kristus. Dan karena itu Dia terus kepada murid-murid, pergi, jadikan semua bangsa murid. Murid yang mahal, murid yang memiliki kualitas ketaatan kepada Kristus, bukan hanya KTP. Karena KTP untuk Kristen tidak menyelamatkan hidup, tetapi murid yang mahal, kepengikutan yang mahal, bukan hanya sekedar KTP. Karena saudara masuk surga, saudara tidak diminta syarat KTP. KTP-mu apa? Kristen. Nah. Tuhan tidak tanya KTP-mu nanti di sana. Yang Tuhan tanyakan, apakah kau melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Makanya nanti banyak orang kecelit, kata Injil Matius. Banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Tetapi Yesus berkata, aku tidak kenal engkau. Mereka berkata, bukankah aku sudah mengusir setan demi namamu? Bukankah aku sudah bernubuat demi namamu? Bukankah aku sudah menyembuhkan orang demi namamu? Pada hari itu Yesus akan berterus terang dan Dia berkata, aku tidak mengenal kamu, hai kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa begitu banyak orang kecelit?
Karena mereka berpikir bahwa surga itu hanya sebatas KTP atau hal-hal yang menurut mereka Kristiani semata. Maka banyaklah orang yang akan kecelek, kata Tuhan Yesus. Lalu siapa yang akan melihat karya kerajaan Allah? Siapa yang akan kemudian melihat Allah? Mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Inilah kualitas pemuritan yang mahal. Inilah kualitas murid yang mahal, yang nanti kemudian dirangkum di dalam khotbah Yesus di atas bukit. Apa yang kau ingin agar orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah itu kepada orang lain. Karena kepada hukum inilah bergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Ini kehidupan pemuritan yang mahal, yang mampu menjadi berkat, yang mampu menjadi saksi, yang mampu menempatkan orang lain juga sebagaimana dirinya sendiri. Bagaimana hukum Allah? Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu sebagaimana kau mengasihi dirimu sendiri. Di dalam kedua hukum inilah bergantung seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Ini yang mau diberitakan. Makanya Yesus katakan, jadikan semua bangsa murid. Yang diinginkan Tuhan adalah kehidupan pemuritan yang mahal, kualitas murid yang mahal, yang harus dibangun dalam diri setiap orang, yang dimana di dalamnya orang terus belajar. Sama ketika Yesus menuntut ini agar disampaikan kepada murid-murid, pada saat yang sama murid-murid yang ragu pun masih terus belajar. Jadi ketika kita melayani Tuhan, ketika kita bersaksi pada orang lain, kita juga sedang membangun diri kita sendiri. Pada saat kita melayani orang lain, kita juga sedang belajar untuk melayani diri kita sendiri. Karena di dalamnya kita akan terus belajar. Ketika saudara melayani orang lain, saudara akan juga belajar bagaimana Tuhan berkarya dan bekerja dalam diri saudara. Apa artinya ketaatan? Apa artinya kesungguhan? Apa artinya beriman? Siapa Yesus sebenarnya? Itu kita pelajari di dalam pengalaman hidup kita setiap hari. Ketika saudara mengalami jatuh bangun hidup ini, ketika saudara ada di bawah, saudara akan belajar siapa Tuhan itu. Ketika saudara ada di dalam kondisi paling terpuruk, saudara akan belajar siapa Tuhan dan bagaimana saya harus bersikap. Itu yang Yesus ingin agar murid-murid alami. Makanya Yesus tidak menuntut mereka harus sempurna. Sekalipun kamu ragu, pergilah. Karena Yesus ingin mereka juga belajar di dalam pelayanan ini, menjadi berkat bagi orang lain, tetapi juga belajar mengenal Allah lebih dalam. Itu sebabnya kita melihat di dalam pengalaman para rasul, mereka melihat kuasa Allah. Mereka belajar bagaimana Allah itu hadir di dalam hidup mereka. Bagaimana mereka mengenal, bagaimana mereka belajar memahami karya Tuhan. Petrus yang selama ini berpikir tiba-tiba diajar oleh Tuhan di dalam pelayanannya ketika mereka bertemu dengan Cornelius. Petrus yang selama ini berpikir bahwa Cornelius itu adalah bagian masyarakat yang harus dijauhi, tetapi kemudian di dalam penglihatan Tuhan tunjukkan sesuatu kepada Petrus, sehingga kemudian Petrus memahami kehendak Tuhan. Murid-murid pun masih belajar di dalam proses pelayanan mereka. Murid-murid pun masih perlu untuk memahami siapa Tuhan. Jadi saudara, ketika kita dipercaya, dipanggil untuk melayani Tuhan, kita pun masih juga sedang belajar. Saya pun masih tetap belajar. Di samping saya melayani saudara, di samping saya melayani orang lain, saya pun masih belajar untuk memahami Tuhan, memahami kehendaknya dalam hidup saya. Bagaimana saya harus menjadi seorang hamba Tuhan, bagaimana saya harus memahami Tuhan yang sebenarnya itu. Proses masih terus berjalan. Dan proses ini yang kemudian kita alami ketika kita melayani. Tetapi hal ketiga yang ingin ditekankan
Mengapa kita tetap mau dan tetap harus melaksanakan karya ini? Karena berita ini adalah berita yang sangat urgent yang harus disampaikan kepada setiap orang. Yang terakhir, saudara, mengapa Yesus tetap menyuruh murid-murid untuk melaksanakan panggilan itu, sekalipun mereka ada di tengah-tengah keraguan-raguan? Yesus juga ingin mengajar kepada murid-muridnya tentang pentingnya kepercayaan dan ketaatan kepadanya. Melalui perintah ini, para murid belajar untuk percaya pada janji-janji Tuhan. Meskipun ada rintangan, meskipun ada tantangan di dalam kehidupan mereka. Murid-murid terus diajar untuk percaya. Ketika mereka pergi melayani, melaksanakan tugas pemuritan, di situ mereka belajar apa artinya janji Tuhan, apa artinya taat kepada Allah, apa artinya percaya kepada Allah di tengah-tengah pergumulan-pergumulan itu. Yesus ingin membawa kita menjadi pribadi-pribadi yang baik. Yesus ingin murid-muridnya menjadi pribadi-pribadi yang mampu melaksanakan karya panggilan ini. Menjadi pribadi-pribadi yang semakin hari bertumbuh di dalam ketaatan dan kepercayaan. Hari ini ragu, besok mereka tidak akan ragu lagi. Hari ini mereka belum dapat memahami apa artinya janji Tuhan, besok mereka akan mengerti apa artinya janji Tuhan. Karena itu, saudara, tidak ada alasan untuk kita berkata, saya tidak bisa melayani Tuhan, atau saya belum bisa melayani Tuhan, atau saya belum cocok untuk melayani Tuhan, atau saya belum sempurna untuk melayani Tuhan. Tuhan tidak menuntut kesempurnaan. Yang Tuhan tuntut kesediaan. Aku masih sering ragu, Pak Pendeta. Saya masih belum punya iman yang kuat, Pak Pendeta. Tuhan tidak lihat persoalan keraguan. Selama engkau menjadi manusia yang berpikir, yang bisa menganalisa, yang bisa melihat, saudara akan selalu muncul tanda tanya keraguan di dalam hidup ini. Tapi poinnya adalah bukan persoalan keraguan itu, tapi bagaimana di tengah keraguan-keraguanmu kamu tetap bisa mengambil keputusan untuk sungguh-sungguh melayani. Saudara, tema ini menjadi tema yang dipertahankan di dalam Injil Markus. Dimulai dari Yesus. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, dia ada di dalam pilihan ya atau tidak masuk kepada kehendak Allah menuju salib. Roh atau daging. Yesus ada dalam dua pilihan ini. Dan ayat-ayat inilah yang kemudian membawa kita itu begitu dekat dengan Yesus. Karena Yesus merepresentasikan kehidupan manusia kita yang seringkali ada di dalam dua pilihan ini, ya atau tidak, taat atau tidak, roh atau daging. Kita sungguh-sungguh dapat belajar dari Yesus justru di dalam situasi keambiguan ini. Dengan melihat situasi itu, dengan melihat situasi kemenduaan Yesus, kita dapat melihat diri kita dan sekaligus kemudian dapat belajar apa yang harus saya ambil ketika saya ada dalam situasi seperti itu. Di Getsemani, Yesus pada akhirnya mengajar kita, tetapi jadilah kehendak. Kita diajar ketika saudara dan saya ada dalam situasi di mana kita sedang bergumul berat antara mengikuti kehendak daging dan kehendak roh. Yesus mengajarkan kita, tetaplah pilih kehendak Allah. Ketika murid-murid ada di dalam keraguan untuk mengenal siapa Yesus, pada akhirnya murid-murid tetap mengambil keputusan melaksanakan panggilan Tuhan. Alkitab tidak menegasikan sisi-sisi kemanusiaan kita. Itu yang saya suka
Dan saya senang dari Alkitab. Gambaran-gambaran kemanusiaan itu jelas sekali. Ya mungkin bagi orang lain dianggap, kok gitu banget sih Tuhan Yesus? Kok masih ada pilih A, B, A, B, A, B? Harusnya A aja. Tapi justru kemenduaan itu, saudara, yang membuat saya sedang melihat diri saya di dalam diri Yesus. Dan karena itu, saya ingin belajar dari Yesus. Bagaimana Yesus di tengah situasi seperti itu pada akhirnya belajar untuk tunduk kepada Allah. Dan kita terinspirasi dari karya Yesus. Yesus menunjukkan di tengah kemenduaanmu, ketika hatimu berkata mau ikut kehendak Tuhan, tapi dagingmu berkata, "Gak usah, capek, kamu gak kuat, kamu gak mampu, itu menyakitkan." Roh yang ada di dalam dirimu berkata, ikutilah kehendak Bapa. Dan di dalam diri Yesus, Alkitab menunjukkan kemenangan kuasa Allah. Ketika Yesus berdoa, malaikat datang di dalam hidupnya menguatkannya. Di dalam catatan Injil, maka Yesus kemudian dapat mengambil keputusan. Tetapi bukanlah kehendakku yang jadi, kehendakmu lah yang jadi. Yesus menaruh harapannya kepada kehendak Allah. Yesus menaruh harapannya kepada karya Allah. Dan disitulah Yesus melihat kemenangan. Saudara, Tuhan tidak menuntut kita menjadi orang yang super. Kalau kita melihat apa yang digambarkan di dalam Alkitab, tapi yang Tuhan mau adalah, apakah kamu mau di tengah keraguanmu engkau tetap melangkah dan tetap berjalan seperti khotbah minggu lalu. Sekalipun para perempuan-perempuan itu ragu, gimana ya, siapa yang akan buka pintu yang besar itu, batu yang besar itu. Namun mereka tetap berjalan. Mereka tetap berjalan. Lihat, tema itu dipertahankan terus. Dan sampai di dekat, maka mereka melihat batu yang memang sangat besar itu sudah terbuka. Yesus sudah bangkit. Apapun keraguan saudara hari ini, jangan biarkan itu menghalangi saudara. Berjalanlah terus. Berjalanlah terus. Tuhan yang sudah menang akan menunjukkan karyanya kepada saudara. Engkau ada dalam pilihan, serahkan pilihan itu kepada kehendak Allah, dan engkau akan melihat bagaimana Allah menguatkan. Ketika saudara sedang ragu mengambil sebuah keputusan, apakah saya mau melayani Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan atau tidak, berjalanlah terus, ambillah keputusan untuk tetap melayani Tuhan. Walaupun engkau mungkin masih di dalam berbagai tanda tanya, Tuhan akan mengajar engkau, Tuhan akan membimbing engkau, Tuhan akan menyertai engkau dan memberikan kepadamu kemenangan, membuat engkau melihat, memahami Dia, membuat engkau dapat belajar dan mengenal siapa Dia sesungguhnya. Apakah engkau ragu? Yesus berkata, aku menyertai engkau. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Puji Tuhan.